Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Yang Mulia Prof. Eni. Terima kasih. Saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada 2 hakim. Saya selalu bisik-bisik. Kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecar? Kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan dissenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti dissenting. Nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi, ya. Kenapa? Siapa yang nyolek gue ini? Jadi ada 3 dissenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsih, yang dari awal saya udah curiga dia bakal dissenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotot soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai. Yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak dissenting. Setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, jadi padahal kemarin gue dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang dissenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya. Saya udah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Eni Nurbaningsih menjadi salah satu hakim yang mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion. Eni meyakini bahwa telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bantuan sosial atau bansos yang terjadi di beberapa daerah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Yang Mulia Prof. Eni. Terima kasih. Nimbang bahwa Mahkamah dalam putusan Aku telah menyatakan menolak permohonan-permohonan itu seluruhnya. Artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan-permohonan telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan. Bahwa para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu. Video ketetapan MPR nomor 10/1998. Bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi secara ideologis dan teologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi.
Terlebih lagi, Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan yang jelas. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang 7 2017 sebagai aturan hukum atau aturan main atau rule of the game dalam konstitusi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945 termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam kontestasi pemilu, sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, Inkasu, KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Tegasnya Undang-Undang Pemilu menjabarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berkala setiap 5 tahun. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Konsep pemilihan jujur dan adil yang dikehendaki oleh UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, Inkasu, KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam Undang-Undang Pemilu beserta aturan pelaksananya yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika, sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa. Dengan demikian, kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut, pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2021 tentang etika kehidupan berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Video konsideran menimbang huruf C dan huruf D ketetapan MPR 6 2001. Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia, maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman, dan panduan. Pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, ketetapan MPR 6 2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Video angka 2 bab 2 pokok-pokok etika kehidupan berbangsa ketetapan MPR nomor 6 2021. Menimbang Mahkamah dalam putusan aku telah menyatakan berwenang mengadili permohonan pemohon, sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap dibacakan.
Dalam kaitan ini penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden sekalipun disebutkan dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Maka apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata, justru sama artinya dengan menurunkan derajat konstitusi itu sendiri, di mana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Terlebih lagi, sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya, perdebatan apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu, sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung. Dalam permohonan aku, persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu inkasu, KPU, dan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam Konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi. Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda aku, pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu inkasu, KPU, Bawaslu, dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara dari pemohon tersebut, pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil pemohon aku, saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan persoalan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Berkaitan dengan pengisian PJ Kepala Daerah, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten serta berintegritas, sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 67 2021 yang dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya dalam proses pengisian PJ Kepala Daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 15 tahun 2022 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan PJ Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan di atas. Pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlu ada Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih berpendapat dalil permohonan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Hal itu disampaikan Eni Nurbaningsih sebagai pendapat berbeda atau dissenting opinion dirinya atas putusan Mahkamah terhadap gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tersebut. Dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya, kata Eni dalam sidang pembacaan putusan di Gedung 1 MKRI di Jakarta pada hari Senin. Eni meyakini bahwa telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bantuan sosial atau bansos yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah, sambung dia. MK memutuskan untuk menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024.
mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung 1 MKRI Jakarta pada hari Senin. Dalam konklusinya, Mahkamah menilai permohonan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Diketahui, MK membacakan putusan 2 perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 8.59 waktu Indonesia bagian Barat sebagai penanda dimulai sidang sengketa Pilpres tersebut. 2 perkara sengketa Pilpres tahun ini diajukan oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gugatan yang diajukan oleh Anies Muhaimin terregistrasi dengan nomor perkara 1/PHPU-Pres-Romawi 22/2024. Sementara gugatan Ganjar Mahfud terregistrasi dengan nomor perkara 2/PHPU-Pres-Romawi 22/2024. Dalam permohonannya, pasangan Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran.